Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas mekanika retakan. Pada hari ini, kita akan mempelajari materi mengenai penggunaan fracture toughness dalam pertimbangan desain dan juga penilaian struktur yang memiliki cacat. Ini merupakan lanjutan dari kuliah sebelumnya, di mana sebelumnya kita telah mempelajari metode linear elastic fracture mechanics dan juga telah sampai pada pemahaman mengenai K1C. Dalam pemilihan bahan, kita perlu mempertimbangkan fracture toughness dalam desain. Kita perlu dan penting untuk memilih bahan yang memiliki nilai K1C yang lebih tinggi. Hal ini disebabkan suatu bahan dengan nilai K1C yang lebih tinggi sanggup untuk menerima tegangan yang lebih tinggi pada suatu ukuran retak tertentu. Sebagai contoh, kita perbandingkan dua bahan di sini, bahan A dan bahan B. Di sini disebutkan bahwa nilai K1C dari bahan B lebih tinggi dibandingkan nilai K1C dari bahan A. Dengan memanfaatkan nilai K1C, kita kemudian dapat membuat suatu kurva hubungan antara ukuran retak dan juga tegangan yang diterapkan. Penggunaan nilai K1C ini kemudian dapat digunakan untuk menggambarkan kurva. Ini adalah kurva milik bahan B, dan ini adalah kurva milik bahan A. Apabila nilai K1C dari bahan B ini lebih besar, maka kurva untuk bahan B ini lebih tinggi atau di atas kurva milik bahan A. Area di atas kurva ini berarti area gagal, sementara di bawahnya adalah area yang aman. Perhatikan apabila kita meninjau suatu ukuran retak tertentu. Contoh pada ukuran retak ini. Maka apabila bahan A maupun bahan B memiliki cacat, maka bahan A akan gagal pada tegangan A, sigma A ini. Sementara bahan B, dia akan sanggup menahan tegangan yang lebih besar hingga ke sigma B. Demikian pula apabila bahan A maupun bahan B diberikan tegangan yang sama, maka bahan A ini dia akan mengalami patah pada ukuran retak A, yang mana ukuran retak A ini tentunya lebih pendek atau lebih kecil dibandingkan ukuran retak AB, di mana pada AB ini bahan B mengalami patah. Jadi dari ilustrasi ini penting bagi kita untuk memilih suatu bahan dengan nilai fracture toughness yang lebih tinggi. Sekali lagi, berikut ini diperlihatkan gambar daripada kurva fail safe yang diperoleh dengan memanfaatkan data K1C dari suatu bahan. Dengan menggunakan data K1C, kita dapat menggambar kurva ini pada suatu grafik hubungan antara ukuran retak dan tegangan yang diterapkan. Area di atas kurva ini adalah area gagal atau fail area, sementara area di bawahnya adalah safe area. Kita tentu harus menerapkan tegangan dan juga mempertimbangkan ukuran retak pada area yang jatuh pada area aman ini. Bagaimanakah kita memperoleh diagram fail safe tadi? Sebagai contoh, misalnya kita sudah memiliki data nilai K1C dari suatu baja HSLA yang nilainya 65 megapascal dikalikan akar meter. Nah, menggunakan data ini, kita bisa kemudian memperoleh suatu tabel, di mana tabel ini kita isi dengan nilai atau ukuran retak. Jadi kita pilih beragam ukuran retak yang kita tingkatkan nilainya, sehingga dengan hubungan nilai K1C, kita akan memperoleh berapa besar tegangannya. Nah, dari sini, data A dan data sigma ini kemudian kita plot.
sehingga kita memperoleh grafik ini mudah. Contoh lain penggunaan K1C dan juga safe fail diagram adalah dalam evaluasi dari remaining strength suatu struktur. Cacat pada struktur akan menurunkan kekuatannya, dan kekuatan yang menurun ini akibat hadirnya cacat kita sebut sebagai kekuatan sisa atau remaining strength. Tentu saja, apabila terjadi penurunan atau pengurangan dari penampang suatu bahan, maka tegangan yang dapat ditahan oleh bahan tersebut akan menurun. Itu kita sebut sebagai kekuatan sisa. Nah, contohnya remaining strength suatu pipa itu dapat ditentukan menggunakan persamaan fracture toughness apabila dia mengandung cacat. Nah, kita akan melihat contoh berikut berupa perhitungan kekuatan sisa dari pipa API 5L X65, di mana pipa tersebut memiliki cacat pada bagian permukaan luar. Dengan menggunakan data K1C, kita kemudian dapat membuat grafik fail-safe ini. Ini contoh daripada grafik fail-safe diagramnya menggunakan data K1C. Berikut ini sebagai contoh data daripada bahan yang kita tinjau. Nilai K1C-nya adalah 70 megapascal kali meter square, kemudian diameternya 24 inch, dan tebalnya 0,375 inch. Nah, kita perhatikan di sini sebagai contoh, misalnya ada pertanyaan, kita diminta untuk mengevaluasi suatu pipa apabila pipa tersebut memiliki cacat dengan kedalaman 3 mm. Sementara internal pressure daripada pipa tersebut atau pipa tersebut beroperasi pada tegangan atau tekanan maksimum 5 megapascal. Maka dari sini kita bisa melihat data dari kedalaman cacat. Nah, lihat di sini, ya. Anda lihat, maka kita bisa melihat bahwa internal pressure yang dapat menyebabkan terjadinya kegagalan ini lebih dari 10 megapascal. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa apabila suatu pipa memiliki cacat dengan kedalaman 3 mm dan dia beroperasi pada internal pressure maksimum 5 megapascal, maka dia berada pada area yang aman. Demikian penggunaan dari data K1C dan juga memanfaatkan grafik fail-safe. Pada dasarnya, evaluasi daripada remaining strength dapat pula dilakukan dengan menggunakan pendekatan metode elemen hingga atau finite element method. Ini sebagai contoh kasus dari suatu pipa X65 di mana pipa tersebut mengandung undercut weldment. Jadi ada cacat dari area lasannya. Menggunakan metode elemen hingga, sebagai contoh misalnya menggunakan ANSYS atau Nastran, kita kemudian dapat menentukan berapa besar tegangan yang terjadi pada area cacat tersebut. Pemanfaatan finite element method ini sangatlah berguna. Salah satu pemanfaatan lain dari nilai K1C, khususnya pada pipa, adalah untuk menjawab apakah pipa ini akan bocor sebelum pecah, ataukah pecah sebelum bocor, akibat adanya cacat. Tentu saja kita menginginkan kriteria suatu pipa yang mengalirkan fluida apakah dia berupa liquid ataukah berupa gas adalah bocor sebelum pecah, karena tentunya bocor sebelum pecah itu lebih aman dibandingkan pecah terlebih dahulu. Ini kita sering sebut kriteria ini sebagai kriteria leak before break. Nah, kriteria leak before break ini dapat ditentukan dengan menggunakan data K1C dan juga menggunakan persamaan dari linear elastic fracture mechanics yang sederhana ini. Caranya adalah pertama menentukan nilai kritikal dari
kedalaman cacat tersebut. Dan kemudian nilai A kritikal ini kita akan bandingkan dengan nilai T atau ketebalan daripada pipa tersebut. Apabila nilai A kritikal ini dia lebih besar dibandingkan T, maka pipa akan bocor sebelum pecah. Sementara apabila nilai T atau ketebalan pipa lebih besar dibandingkan nilai A kritikal, maka pipa akan pecah sebelum bocor. Sekali lagi, melalui pendekatan linear elastic fracture mechanics, kita ketahui apabila ukuran retak A sudah mencapai A kritikal, maka dia akan pecah. Sehingga tentunya apabila nilai A kritikal ini lebih besar dibandingkan T, maka retak tersebut akan menembus ketebalan dan tidak mengalami pecah. Sebagai contoh, kriteria ini dapat diilustrasikan melalui gambar ini. Perhatikan di sini, ini adalah nilai A kritikal untuk suatu bahan, dan ini adalah nilai A kritikal untuk bahan yang lain. Jadi ini menggambarkan dua bahan yang berbeda. Umumnya, kriteria pecah sebelum bocor itu dialami oleh suatu bahan yang memiliki nilai K1C yang lebih kecil. Misalkan contohnya, apabila awalnya kita memiliki cacat yang kecil, di sini, initial crack, lalu kemudian retak tersebut merambat, terus, kemudian mencapai ukuran A kritikal, di mana ukuran A kritikal ini dia lebih kecil dibandingkan ukuran T, maka setelah A ini mencapai nilai A kritikal, maka dia akan gagal. Tentu saja gagal pada pipa adalah berupa pecah. Di sini akan terjadi kegagalan pecah dan akan terjadi ledakan. Dan fluidanya tentu akan terbuang lebih banyak dibandingkan kalau bocor sebelum pecah. Nah, perhatikan untuk kriteria bocor sebelum pecah yang biasa kita temui pada bahan yang memiliki nilai K1C yang lebih tinggi. Retak yang merambat akan menembus dinding daripada pipa tersebut. Mengapa? Karena A kritikalnya lebih besar dibandingkan nilai T. Nah, kita bisa lihat di sini A kritikal yang lebih besar dibanding T, dan dia akan pecah apabila A kritikal tercapai. Namun dalam perambatannya, saat A kritikal ini mencapai nilai T, atau nilai A ini mencapai nilai T, maka akan terjadi kebocoran terlebih dahulu. Dan kebocoran tersebut tentu akan dapat kita deteksi melalui penurunan pressure pada peralatan kontrol. Dari sini tidak akan terjadi pecah karena pressure telah menurun dan telah terdeteksi terjadinya kebocoran. Sehingga dengan demikian sangat penting bagi kita untuk memperoleh dan untuk menggunakan bahan-bahan dengan nilai K1C yang lebih tinggi.